Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan Bapak Agus Rianto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. sangat terlihat segar, sehat ya Pak Agus ya. Alhamdulillah. Olahraga terus ya Pak Agus Terus ya. sedikit-sedikit demi sedikit. Iya. Baik Pak Agus, ini saya membaca dari beberapa media. Wilayah Dulongmas siapkan calon ketua KONI Jateng. Ini saya harus bertanya ke Pak Agus ini. Bisa diceritakan Pak Agus, sampai muncul berita ini bagaimana Pak Agus? Begini Pak Asep, jadi pada malam minggu kemarin ada undangan dari Ketua KONI Kabupaten Pekalongan, Betul. Mas Eko. Betul. Nah pada saat itu undangannya ini ditujukan kepada Dulongmas. Dulongmas ini adalah anggotanya Kedu, Pekalongan, dan Banyumas. Dari sekian 3 wilayah ini mempunyai KONI kabupaten dan kota 17. Oh, lumayan banyak ya. Rencana itu sebetulnya Dulongmas ini akan diadakan di kota Pekalongan sebagai tuan rumah. Dan ini sudah ketiga kalinya. Yang pertama di Banyumas. Yang kedua di Kedu. Nah, kita adalah diberi kesempatan untuk sebagai tuan rumah tahun 2020. Betul. Namun ini event olahraga berarti? Iya, event olahraga. Walaupun tahun 2000 ini kemarin 20 ada musibah COVID, kita tunda dan sebagainya sampai sekarang lah. Karena ini lama, rekan-rekan dari KONI ke Kabupaten Dulongmas ini rasanya pengen ketemu lah, bagaimana kan. Akhirnya Pekalongan Kabupaten beri undangan untuk silaturahmi kita, namanya gendu-gendu roso, akhirnya datang sana. Nah, pada acara itu kebetulan Ketua KONI Pak Maretan nggak datang, saya mewakili. Akhirnya acara dimulai. Sambutan dari Kabupaten KONI, kemudian karena kita Kota Pekalongan sebagai tuan rumah, saya diberi kesempatan yang kedua menyampaikan bagaimana kelanjutan Dulongmas. Kesiapan Kota Pekalongan. Begitu. Pada prinsipnya kita siap sebagai Dulongmas, karena event yang betul-betul kita harapkan. Biar kita itu memberi semangat, biar kita menjual Kota Pekalongan. Karena kalau itu datang semuanya, atlet itu ribuan. Betul. Ada potensi ekonomi. Potensi ekonomi dan sebagainya. Pokoknya mau tidak mau kita semangat, siap untuk menjadi tuan rumah Dulongmas. Kebetulan saya sebagai ketua panitia. Di Dulongmas itu. Jadi kayaknya saya diutus ke kabupaten itu nyambung. Nah, saya kesiapan sudah saya sampaikan. Kita siap. Kemudian apapun terjadi kita tetap melaksanakan. Nah, untuk lain setelah itu saya juga dapat informasi di situ. Setelah saya menyampaikan itu, saya selesai. Kemudian ada wacana, ternyata tahun 2021 ini ada Musprop, musyawarah provinsi, yaitu penggantian ketua KONI. Masa jabatan sudah selesai. Nah, kita akhirnya kan bagaimanapun dari 17 kabupaten ini sepakat. Kita akan mencalonkan sendiri. Dari Dulongmas harus ada calon dong. Jangan sampai kita punya 17 kabupaten. Betul, signifikan itu soalnya. Itulah. Mari kita jangan sampai sebagai penggembira kita ini. Di daerah timur, di daerah barat ini 17 ini merupakan luar biasa. Satu provinsi itu sudah separuh lebih. Betul. Selama ini dominasinya dari mana Pak Gus? Selama ini Semarang Raya, Solo Raya. Nah, kita buat sendiri. Pekalongan atau Dulongmas Raya bisa. Akhirnya di situ muncul, sudah siap, ayo kita ikut di dalamnya. Biar kita ini tahu dipertimbangkan. Akhirnya mencalon-calonkan. Nah, kebetulan juga ada yang sini, Pak Agus gimana? Yang muncul nama siapa saja dan dari mana? Ternyata saya juga minta, ayo kita munculkan berapa yang itu. Akhirnya pada waktu itu muncul 3 calon. Dari Banjarnegara, Ketua KONI, dari Pemalang, Mas Agung, kemudian saya sendiri. Dari Kota Pekalongan, Pak Agus. Nah, dan nanti 3 ini akan kita sharing lagi pertemuan berikutnya. Siapa yang akan dicalon? Berarti dari 3 calon ini nanti dikerucutkan satu dukungan. Ternyata wilayah Dulongmas ini
masih potensi kalau untuk itu. Betul. Kan Tapi gitu. menurut saya Pak Agus punya potensi yang besar. Tapi syaratnya apa? Pak Agus? Kalau saya tidak baca seluruhnya, tapi kayaknya ini ada syarat yang jelas. Syaratnya ini pernah jadi pengurus cabur di wilayah. Baik. Nah, saya juga memimpin PBSI sudah selama 2 periode. Oh iya. Nah, kemudian juga termasuk pengurus KONI. Saya sudah KONI sejak zaman Pak almarhum Pak Riksa sampai sekarang saya masih. KONI kota. Ya, betul. Kemudian juga pengurus provinsi. Saya kebetulan pengurus provinsi PBSI. Oh, sampai sekarang? Nah, sampai sekarang. Baru kemarin dilantik 2 bulan atau tahun kemarin juga baru dilantik oleh Pak Wiranto sebagai ketua PBS pusat. Sekarang sudah ganti. Dan nah, persyaratan itu kayaknya saya bisa. Tapi kan, mohon maaf nih, Pak Agus kan aparat nih. Nah, di dalam kepengurusan KONI, kalau ketua umum memang ini swasta murni, atau tidak terikat pegawai negeri atau betul. Nah, kebetulan tahun ini kami juga purna. Nah, kesempatan ini saya setelah purna ini akan memberikan kontribusi kepada olahraga. Jadi sekarang berbakti kepada negara, setelah itu purna berbakti kepada olahraga. Gitu, olahraga. Jadi yang jelas kalau kita akan berbuat dimanapun kita bisa untuk kepentingan masyarakat. Betul. Kebetulan olahraga saya geluti sejak kecil ya. Ini suka olahraga. Begitu. Nah, itulah yang sementara ini yang kami sampaikan untuk pencalonan. Nah, kalau syarat-syarat memenuhi, kemudian anggota dari Dulong Mas itu yang 17 kabupaten kota mendukung, Pak Agus siap nggak dicalonkan? Ini harapan saya seperti itu. Kita harus siap, kan gitu. Itu karena amanah kan itu. Sudah ada yang memunculkan, kita siap. Betul. Karena ingat, ini nanti ada olahraga atlet kita ini juga tidak sedikit yang ikut ke tingkat provinsi, tingkat nasional. Nanti kan ada PON. Betul. PON itu kita ini di Kota Pekalongan aja kita sudah 3 cabur sudah ikut, dari mulai senam, mulai biliar. Ini punya atlet luar biasa kita, Kota Pekalongan ini. Banjarnegara punya atlet selam, punya atlet sepeda dan sebagainya ada juga, Pemalang juga ada. Jadi yang ikut PON nanti kita itu banyak atlet kita dari Dulong Mas ini. Maka ternyata kita juga biar mewakili seperti itu. Jangan sampai kita ini jadi penggembira saja, kan gitu. Seperti itu. Selama ini dominasi ketua umum dan pengurus ini dari mana Pak Agus? Wah, sementara ini ya karena yang namanya provinsi kan masih di Semarang dan sebagainya kan gitu. Jadi kayaknya yang di daerah ini walaupun punya potensi muncul belum berani. Nah, ini saya awali, kita harus berani demi profesionalisme dan kemajuan dari olahraga itu. Betul. Nampaknya Pak Agus harus memecahkan mitos bahwa ketua KONI harus dari Semarang yang provinsi itu. Kan Pekalongan juga nggak masalah kan, nggak masalah. Ketua KONI provinsi kan? Nggak masalah. Dan provinsi ini loh kita lihat sekarang itu berapa cabur? 65 cabur. Kan gitu kan. Kabupaten berapa? 35 kabupaten kota. Kan itu memang itu nanti yang akan memilih itu. Termasuk 6 dari badan fungsional. Oh, berarti ada 6. Ada berapa? Berarti semuanya 65 dengan 35 dengan 6. Nah, itu nanti akan mengikuti proses daripada pemilihan. Kalau kita sudah mengantongi dari 17 kabupaten, ini kan berarti sudah naik kan gitu. Masalah jadi dan tidak urusan terakhir. Tapi kita akan memberikan kontribusi. Karena apa? Anggaran KONI provinsi, saya dengar tahun 2020 masih anggaran sisa 17 miliar. Berarti tidak terserap 17 apa 14 saya kurang tapi itu. Ini kan kalau bahasa anggaran tidak dipakai kita kembalikan kan eman-eman. Sedangkan kita punya atlet banyak. Fasilitasnya mungkin belum ada. Dan 14 miliar dibagi 35 kabin kota kan sudah dapat. Kasihkanlah umpamanya berikan mobil setiap kota KONI kasihkan mobil. Ada sisa, beasiswa atlet
Iya, iya. Nah, kan gitu. Itu Atau bisa. gini, kalau Pak Agus jadi ketua KONI Provinsi Jawa Tengah, apa yang akan dilakukan? Wah, anggaran kita habiskan sesuai dengan prosedural. Betul. Tapi jangan lupa administrasi harus betul-betul Sesuai dengan kita. aturan. Iya. Betul. Koordinasi dengan badan yang lain yang kira-kira jangan sampai ini menyimpang. Betul. Tapi salah sasaran. Ya. Jadi biar tetap sasaran. Iya. Kan, kita banyak butuh dana, tapi itu ada optimalkan. Saya yakin kalau dioptimalkan anggaran itu kurang. Luar biasa ya. Kita mencari solusi bagaimana. Mungkin seperti PBS ini ada Bapak Asuh dari Ya. itu luar biasa memberikan kontribusi. Karena apa? Olahraga ini kalau yang ikut di Olimpiade terdaftar, contoh ini Olimpiade kita ini yang sudah masuk adalah bulu tangkis. Bulu tangkisnya. Ini anak-anak ini bulu tangkis, kalau sudah main tingkat nasional dan sebagainya, kalau dia tidak main, itu masih diambil sebagai pelatih di luar negeri. Waduh, sayang-sayang. Banyak itu, karena apa? Pengen, mbahnya bulu tangkis itu ternyata Indonesia. Semua atlet yang hebat-hebat kita ambil, kalau sudah tidak bisa mengoptimalkan pelatih. Betul. Bagus. Kalau potensi olahraga atau prestasi olahraga Jawa Tengah ini, kalau di ranking nomor berapa nasional, Mas? Kita kalau melihat di sini, dulu saya waktu itu masih ingat urutan itu mesti di bawah Jawa Timur, nomor 3, nomor 4, ya kan ya? DKI, betul. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau kita tuan rumah kemarin bisa nomor 3 dan sebagainya. Tapi sekarang kalau sudah di luar, kita nomornya sudah jauh banget ya. Iya, 10 kadang-kadang kan gitu. Jadi mengevaluasi itu bagaimana sih mengoptimalkan daripada anggaran dan demi untuk olahraga. Bagus siap untuk menaikkan prestasi olahraga. Ya insya Allah kalau kita melalui proses, melalui proses kita itu. Olahraga itu melalui proses, bukan apa? Tidak instan ya. Instan kan tidak. Harus segala sesuatu harus perjuangan kan itu. Olahraga seperti itu. Ya, kan gitu. Kalau Pak Agus kan di PBSI juga ya. Ya. Ini salah satu contoh kasus Pak Agus mengelola PBSI. Bagaimana prestasi anak-anak olahraga di PBSI ketika Pak Agus dari awal kemudian sampai sekarang ini prestasinya? Kalau PBSI memang saingannya Jawa Tengah itu berat. Karena apa? Jarum Foundation ini, itu memberikan kontribusi pada khusus olahraga bulu tangkis. Itu disebar di seluruh daerah. Silahkan banyak atlet. Betul. Kan setelah banyak atlet ini nanti yang berpotensi dan baik masukkan ke mereka. Gitu. Nah, makanya mesti kalau yang namanya kita ini turnamen masih kalah dengan yang lain, tapi kita berusaha untuk selalu melaksanakan turnamen-turnamen itu. Paling tidak dia baik, pinter di bawah itu sudah merupakan prestasi bagi daerah. Dan Pekalongan ini sudah banyak pemain-pemain yang di bawah nasional, yang dulu dari Yuni Kartika dan sebagainya dari kita itu. Kan gitu. Nah, sekarang ini yang tidak main bagus, yang tidak sampai puncak, di Batang ada 2 orang melatih di Singapura. Luar biasa. Itu kan luar biasa di India. Jadi minta orang mantan atlet atau atlet itu? Atlet. Iya, kan gitu. Karena sudah mungkin prestasi yang ke depan kok ternyata luar negeri membutuhkan seperti itu. Di Swiss itu hanya instansi bank itu minta pelatih dari Indonesia. Nah, itu banyak sekali sama seperti itu. Tapi Pak Agus, ini benar atau enggak? Kan banyak juga mafia-mafia olahraga yang memanfaatkan olahraga bukan untuk kepentingan olahraga. Pak Agus siap memberantas nggak? Kalau seperti itu lihat konteksnya nanti. Saya tidak bisa terus brutal seperti itu. Lihat dampaknya. Bagaimana sih kok bisa begini? Nah, kita mempelajari dulu. Pelajari dulu. Apa? Ini sudah seperti itu, sudah kayaknya harus kita petani sedikit demi sedikit. Baru setelah branding, baru kita melangkah. Tapi melangkah itu ada dukungan. Kalau kita sendiri namanya pahlawan kesiangan itu. Jadi kita pelajari dan itu insya Allah kalau kita niat baik untuk olahraga akan tercapai. Tapi intinya Pak Agus sangat siap untuk memajukan olahraga. Siap dengan kekuatan daya, tenaga, pikiran dan macam-macamnya. Insya Allah. Begitu kegiatan ini, kegiatan nanti Musprov. Memang kalau daerah dari dulu masih mempercayai saya untuk mencalonkan, saya harus siap. Gitu. Kan masih ada tahap pemilihan yang lain nanti. Kan? Betul. Baik, Pak Agus, luar biasa
Kota Pekalongan dan Dulongmas sudah tentu akan mendukung Pak Agus karena mereka sudah tahu track record Pak Agus. Semoga jalan ini bisa mulus dan Pak Agus bisa menjadi pemimpin olahraga di Jawa Tengah. Gitu. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Agus Rianto, aktivis olahraga, dan dia mencalonkan Ketua KONI Provinsi Jawa Tengah pada Muswil pada tahun ini, mudah-mudahan Musprop ya, musyawarah provinsi pada tahun ini mudah-mudahan bisa terpilih dan itu kebanggaan bagi Kota Pekalongan. Terima kasih, sampai jumpa pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.